Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Turahyudin, NIM 114. Saya ingin menjawab soal tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Yang pertama adalah Sosiologi Olahraga dan hubungannya dengan politik. Olahraga dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita ambil contoh ketika sebuah negara mengikuti sebuah event-event internasional seperti Olimpiade, SEA Games, Asian Games atau apapun itu akan memberikan sebuah gengsi bagi negara masing-masing, bagaimana mereka mendapat prestasi di negara tersebut. Dan ketika sebuah negara ingin mendapatkan prestasi yang bagus dalam bidang olahraga, tentunya membutuhkan atlet-atlet yang bagus, yang mumpuni, yang mampu bersaing di kancah internasional tersebut. Bagaimana cara mewujudkannya adalah dengan keputusan-keputusan politik atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana proses atau mekanisme untuk pembentukan atlet yang bagus dengan sarana dan prasarana yang bagus pula, yang memadai. Jadi politik sangat mempengaruhi prestasi olahraga dari sebuah negara tersebut. Jadi ketika ingin prestasi sebuah negara tersebut, maka kebijakan-kebijakan politik juga harus mendukung untuk pembibitan atlet yang mampu berkata banyak di mata dunia atau mata internasional. Begitu. Yang nomor 2, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Olahraga dan ekonomi yang merupakan bagi masyarakat merupakan sudah menjadi hal yang biasa, di mana kita contoh ketika ada sebuah negara atau sebuah kota menjadi tuan rumah sebuah kompetisi olahraga, maka walaupun untuk seperti membuat sarana tempat bertanding akan mengeluarkan dana yang banyak, namun daerah tersebut juga akan mendapatkan income atau keuntungan yang banyak pula, seperti halnya dari pendapatan uang tiket, sponsor-sponsor yang masuk ke stadion, ke panitia, dan juga bagi masyarakat sekitar tempat penyelenggara juga menjadi sebuah pendapatan yang lebih. Ketika ada sebuah event, maka kita dapat berjualan di situ, menjadi meningkatkan ekonomi yang ada di sekitar tempat penyelenggaraan event olahraga tersebut. Jadi ekonomi dan olahraga sudah menjadi sebuah kesatuan yang memang sangat melekat di masyarakat Indonesia, terutama sepak bola yang memang sudah begitu fanatik di Indonesia seperti itu. Oke, yang ketiga, pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa. Yang dari dulu, sepenangkapan saya, seperti halnya dulu olahraga yang hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran tubuh, sarana untuk menjaga kesehatan, dan sarana untuk rekreasi, untuk menghibur diri. Namun pada sekarang ini olahraga tidak hanya menjadi seperti itu, namun nilai-nilai olahraga yang sekarang seperti halnya beberapa orang menyatakan bahwasannya olahraga adalah mikrokosmo dari kehidupan, olahraga pun telah meresap ke semua lini-lini kehidupan masyarakat. Kita ambil contoh perekonomian ataupun olahraga yang sekarang digeluti oleh mereka-mereka orang yang berkecimpung di olahraga tidak hanya sebagai sarana untuk menghibur diri, namun seperti halnya pesepak bola, mereka menjadikannya olahraga sepak bola itu adalah sebuah pekerjaan bagi mereka. Dan juga tidak hanya sepak bola, namun semua sepak bola yang kini sudah bergeser dari yang dulunya hanya sebagai sarana kebugaran, sarana menjaga kesehatan, namun sekarang sudah menjadi sarana industri olahraga yang dimanfaatkan banyak sekali, baik itu dari pelatih, dari investor-investor, dan juga penjualan merchandise yang sangat bisa tidak hanya yang sangat laku di pasaran, karena memang olahraga dan masyarakat tidak bisa dipisahkan seperti itu. Yang keempat,
adalah pendekatan pemecahan masalah sosiologi dalam olahraga. Pendekatan pemecahan masalah dalam sosiologi olahraga adalah dengan interdisiplin, atau bagaimana kita memecah masalah tidak hanya dari satu sudut pandang, namun melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari bagaimana yang salah siapa, namun kita tinjau dari seluruh sudut pandang yang bisa terkait mengenai proses masalah tersebut. Yang terakhir atau yang nomor 5 adalah wanita dan olahraga. Kata gender menjadi sebuah ruang konflik yang tak henti-hentinya menjadi sebuah wacana sosial. Sementara banyak sekarang ini olahraga ini cenderung paradigma maskulinitas yang cenderung hanya laki-laki yang bisa untuk berolahraga. Lantas apa sebenarnya yang menjadi masalah itu? Adalah mengenai sifat pemberani atau bagi yang perempuan dan penakut dan lemah. Itu merupakan paradigma lama yang menjadi olahraga tidak dinikmati oleh kebanyakan perempuan. Namun untuk sekarang ini, untuk olahraga dan perempuan sudah menjadi sebuah hal yang biasa ketika seorang perempuan mengikuti sebuah olahraga seperti sepak bola, ataupun seorang perempuan mengikuti pertandingan pencaksilat itu menjadi sebuah hal yang biasa, karena perempuan sudah berani menunjukkan bahwa perempuan juga sama-sama manusia yang berhak menikmati olahraga, walaupun mereka pada dahulunya olahraga itu jarang bagi orang-orang perempuan, terutama olahraga yang berat. Namun seiring perkembangan zaman dan pergeseran nilai, olahraga sekarang ini seperti olahraga perempuan sudah banyak sekali atlet-atlet perempuan yang berprestasi di dunia internasional seperti itu.